Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto Senin siang tadi menggelar rapat Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini membahas berbagai hal, salah satunya evaluasi 6 bulan kinerja Kabinet Merah Putih. Prabowo memanggil para pembantunya dan menggelar rapat Kabinet Paripurna. Sejumlah agenda dibahas dalam rapat ini, salah satunya adalah evaluasi kinerja para menteri selama 6 bulan menjabat di posnya masing-masing. Prabowo menilai pencapaian seluruh anggota kabinet patut diapresiasi. Ia juga berterima kasih atas kerja keras para pembantunya tersebut. Presiden juga mengapresiasi atas kerjasama tim yang baik yang selama ini dilakukan oleh jajaran menteri dan lintas instansi. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita Kabinet Paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham, sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sesering yang kita inginkan. Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga tanggapi tudingan Presiden Boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan minta pendapat kepada para mantan presiden, termasuk Joko Widodo. Saya dibilang apa itu? Presiden Boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa, menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris hingga dewan pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sementara itu KPK mengaku akan mengkaji lebih dalam undang-undang tersebut. Kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggara negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
Tessa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang. KPK ini kan pelaksana undang-undang. Ya, aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir itu. Pulang dari Jakarta, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pertanyaan wartawan perihal adanya usulan evaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi menyatakan hal itu biasa saja sebagai bentuk aspirasi. Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya siang tadi terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara berdemokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah, ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi, ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan, betul? Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore, pemirsa. Ratusan aparatur sipil negara di Pemalang, Jawa Tengah resmi dilantik di tempat pembuangan akhir atau TPA Pesalakan. Lokasi ini dipilih sebagai simbol pengabdian ASN dalam menyelesaikan isu tata kelola sampah. Suasana berbeda mewarnai pelantikan 298 aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Malang pada Senin pagi. Para abdi negara baru ini resmi dilantik di eks tempat pembuangan akhir atau TPA Pesalakan. Berlatar belakang gunungan sampah, ratusan ASN berbaris untuk menerima SK tahun 2025. Menurut Bupati Pemalang, pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang arti pengabdian bagi ASN, serta agar para abdi negara berkomitmen membenahi persoalan tata kelola sampah yang tak kunjung terselesaikan. Ini pelantikan ini awal bagi teman-teman ASN yang baru, awal dari pengabdian yang harus tahu bahwa pengabdian itu bukan prestisius tapi sangat penuh pengorbanan, seperti juga simbolnya adalah di Pesalakan ini, di TPA Pesalakan. Ini untuk melatih empati kita kepada warga sekitar TPA. Semoga dengan dilantiknya CPNS di tempat ini menjadi lebih berempati dan kedepannya bisa memberikan solusi terkait permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang. Permasalahan tata kelola sampah di Pemalang kini masih menjadi isu yang tak kunjung selesai. Pemerintah berharap kedepannya permasalahan ini bisa diurai bersama agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.